bertemu lagi dengan kita. Di mana lagi kalau bukan di Zona Galau, tempat di mana kalian bisa mencurahkan isi hati, keluh kesah atau sekedar sharing cerita-cerita galau kalian. Hear me, heal me. Sebelum kita lanjut videonya, tekan tombol subscribe-nya dulu yuk. Udah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Makasih. Oke, lanjut. Guys, sekarang kita ada suasana baru nih. Kan biasanya kita di studio aja, duduk, ada lighting. Sekarang lightingnya alami dari matahari gitu. Bener banget. Mendung padahal bos. Gak apa-apa, yang penting kan Mendung, ada Bos. matahari tuh. Lagi mendung. Jadi kita nih sekarang mau ngapain sih Teh? Kita lagi refreshing nih jalan-jalan, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Nih, jangan lupa Pakai Bo, masker kita tetap. pakai masker. Tetap. Nanti kita keluar pakai masker gitu. Iya, kali ini Nih, kita mamang supir pakai masker. Mamang supir. pakai juga. Kali ini kita mau bertamu nih ke seseorang yang spesial lah. Bener. Nah, Ngapain? seseorang spesialnya itu kan teman-teman semua belum tahu nih. Nanti surprise aja. Surprise. Gitu. Cuman cluenya nih guys. Cluenya adalah seorang laki-laki kurang lebih berusia 50 tahun. Iya. Apa iya? Apa benar? Kepala Iya, cabang Pak. Tunas Toyota Cilegon. Waduh. Pokoknya iya kalau Tahu saya itu siapa. Kalau Siapa tuh? Cilegon mah udah pasti insya Allah pada tahu lah ini. Oke, tunggu aja teman-teman semuanya. Keseruan kita bertemu dengan beliau. Kita bentar lagi mau nyampe ke lokasi tujuannya. Karena lokasi tujuan kita mau kemana? Tadi namanya? Ke radio. Salah satu ya salah satu radio. stasiun radio di Cilegon. Oke, tunggu aja Iya. di tempat. Oke guys, kita udah sampai nih ke tujuan lokasi yang tadi udah kita bilang. Di sini ada siapa nih? Ada sosok seorang lelaki yang dikenal oleh seluruh masyarakat Cilegon. Siapa sih orang Cilegon yang nggak tahu dia? Nah, kita sekarang nih ketemu beliau di salah satu stasiun radio di Cilegon. Nama radionya apa Teh? Mas FM. Oh, guys, lihat guys. Nanti ikutin terus. Ya. Ikutin terus konten apa yang akan kita buat bersama beliau. Yuk langsung aja kita ke lokasi. Kita lihat, kita temuin siapa aja yang ada di lokasi studio radio Mas FM ini. Let's go. Jadi nggak penasaran. Ada siapa di dalam? Oke. Oke, halo semuanya. Dari tadi kan kita udah jalan dari awal titik sampai sekarang udah sampai di Radio Pas FM. Kita udah ketemu sama narasumber yang mau kita temuin. Iya, Kita bener bertamu datang langsung ke Pas FM bareng sama Bapak Heldi. Iya. Bapak Heldi dulu Pak ke kamera. Pak. Heldi. Iya kan? Ya benar. Nah, jadi Pak, kita ini YouTube dari Cilegon. Nah, gitu. Otomatis tuh semua yang nonton ini kan orang Cilegon. Iya, Siapa iya. sih orang Cilegon yang nggak tahu Pak Heldi gitu ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya begitu. Jadi kita sekarang nih konteksnya
kita mau memberikan 10 pertanyaan ke Bapak. 10. 10 aja. Nah, untuk lebih jelasnya Teteh mau jelasin nggak Teh? Boleh. Oke, silakan Teteh. Maksud dan tujuan kami ini ingin mengenal Bapak Heldi dari sisi lain dari Bapak Heldi gitu. Yes. Tapi jangan ada yang menjebak-jebakan ya. Pokoknya kita pertanyaan tentang galau-galau gitu Pak. Karena Iya. kan YouTube kita kan judulnya Zona Galau. Zona Galau. Gitu. Terus Oke. 10 pertanyaan cepat aja nih Pak ya. Jelasin. Jawab dan pertama. jelasin. Oke. Apa Bapak pernah mengalami fase galau? Kalau ada bisa diceritain sedikit Pak fase galaunya? pasti orang manusia hidup pasti ada galaunya. betul. Kemarin pada saat saya menentukan sikap saya 28 tahun sudah mengabdi di Toyota dan harus keluar dari Toyota untuk masyarakat Cilegon yang saya cintai, sedikit galau aja, tapi keputusan terbaik adalah bahwa saya harus lebih mencintai masyarakat Cilegon, ya kan? Artinya apa, saya harus melepas Toyotanya, jadi nggak usah galau lagi. Karena teman-teman semuanya taunya galau itu tentang cinta gitu. Nah, Ternyata salah ya. ternyata galau dari sisinya Pak Heldi ini galaunya berbeda ya. Galau masa depan. Oh, benar-benar. Jadi Panjang. jadi galaunya bijak teman-teman gitu. Iya, jadi kita selamatkan masa depan generasi milenial ke depan kan gitu ya. Iya betul Pak. Ya, galaunya ini macam-macam deh kan gitu. Iya galau. Galau waktu zaman-zaman dulu ya pernah juga dong. Pernah dong pasti ya Pak. Galau cinta. Galau cinta. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua Pak. Menurut Bapak fase galau itu penting nggak sih Pak? Penting, tapi ngambil decisionnya pada saat kita jangan ambil decision pada saat sudah galau. Yang kedua pada saat kita marah. Ya, nanti keputusannya nggak tepat. Jadi lebih tenang dulu, mudah-mudahan keputusannya adalah keputusan yang bijak dan bermanfaat buat semuanya. Berarti galau itu hanya sebagai batu lompatan aja gitu ya Pak ya. Tapi jangan lama galaunya. Oh, bener-bener. Iya. Kalau lama galau nanti jadi gundah gulana, terus kemudian seperti orang-orang di jalan-jalan raya tanpa busana, itu galaunya kepanjangan kan? Itu gitu ya? kepanjangan Pak galau. Bukan galau lagi jadinya. Oke, pertanyaan Oke, ketiga. pertanyaan ketiga. Bapak lebih suka mendengarkan atau didengarkan Pak? Didengarkan atau mendengarkan? Mendengarkan. Kenapa tuh Pak? Iya. Ya, karena kan saya sebagai seorang leader kemarin ya, saya banyak mendengarkan keluhan-keluhan daripada anak buah. Sekarang juga banyak mendengarkan keluhan-keluhan daripada masyarakat seperti apa Kota Cilegon versinya mereka. Karena menurut saya mendengar itu jauh lebih baik ya. Artinya dalam arti kata kita lebih banyak tahu tentang seseorang gitu, ya kan? Nanti setelah kita tahu baru kita ambil suatu keputusan seperti apa tindakan yang harus kita lakukan. Iya, oke banget jawabannya. Oke banget jawabannya ya. Jam terbangnya udah banyak Teh. Jam terbangnya tinggi sekali. Pertanyaan keempat nih Pak, Bapak lebih memilih mencintai atau dicintai? Mencintai atau Dicintai. lebih bagus dicintai atau ya kan? Nah, dicintai itu apabila kita melakukan sesuatu hal-hal yang baik, maka orang juga akan mencintai kita dengan hal-hal yang baik. Menebarkan cinta gitu. Iya, kalau kita mencintai cuma kita doang, jangan-jangan kan gitu. Tapi kita dengan kelakuan kita yang baik, mudah-mudahan orang-orang akan mencintai kita. Amin. Amin ya rabbal Teman-teman alamin. semua amin dong di sini. Amin. Amin. Lanjut Pak kalau pertanyaan nomor 5 ya. Bapak lebih milih meninggalkan atau ditinggalkan Pak? Meninggalkan Atau ditinggalkan? atau ditinggalkan. Ini pertanyaan agak susah nih. Contohnya apa meninggalkan dan ditinggalkan? Lebih gampangnya kayak pacaran gitu tuh Pak Iya. ya. Itu gampangnya kita tuh meninggalkan dia atau ditinggalkan oleh dia gitu. Ini fase pacaran atau fase Pas Bapak aja itu contoh kecilnya yang lebih simpel, anak-anak muda milenial kan taunya itu. meninggalkan? Atau ditinggalkan? Kalau meninggalkan berarti kita nggak tanggung jawab dong. Bener. Iya kan? Kita Konteksnya meninggalkan beda ya? sesuatu pekerjaan, wujud cita dan yang lain. Iya benar. Lebih baik kita coba ditinggalkan. Artinya dalam arti Walaupun- kata bukan kita pasrah, tapi kita bisa melihat bagaimana perilaku orang terhadap kita kalau kita sudah berbuat baik sama dia, apakah dia mau berbuat baik atau tidak. Oke, seperti contoh tadi kita ditinggalkan jadinya. Jadi kalau ditinggalkan kita nggak merasa sakit hati gitu ya Pak ya. Kita udah siap dengan segala udah siap, resiko siap. apa Benar, kan benar. gitu ya. Oke, Karena lanjut. setiap orang itu pasti akan ditinggalkan. Kenapa? Karena al-maut itu hak, kulli nafsin dha'iqatul maut, sesuatu yang bernyawa itu pasti mati.
Jadi kita harus Iya, siap benar. ditinggalkan dengan orang-orang yang kita cintai atau dicintai. Betul. Sangat hebat banget jawabannya Pak Heldi ini memang. Iya, Saya tepuk tangan dari tadi Pak dalam hati. Oke nih Pak, pertanyaan ke-6 selanjutnya. Banyak orang yang tidak tahu Bapak itu apa? Maksudnya Nih, gimana? gini deh. Maksudnya banyak orang yang tidak tahu kalau bapak itu apa? Kalau bapak itu apa? Fun fact terhadap Bapak yang nggak tahu orang. Orang ini nggak tahu Bapak ini apa gitu. Saya ini cuma seorang sales. Begitu maksudnya atau gimana nih? Gimana ya? Gimana nih Teh? Ya banyak orang yang tidak tahu kalau bapak itu. Artinya saat dari dulu sampai sekarang saya ini sales. Banyak orang nggak tahu kalau saya ini seorang Oh sales. ya bisa, benar banget. Benar. Saya ini sales yang dari kecil, Nol ya, dari mulai. nol, dari jualan diusir-usir sama orang gitu ya. Terus kemudian lagi kita harus menjual mobil dulu, target pribadi. Terus kemudian setelah itu jualannya banyak terus segala macam, targetnya jadi target satu tim, kemudian harus target satu cabang. Jadi basically saya adalah seorang sales. Jadi konsep daripada sales adalah melayani, bukan di Layani. Tangan lagi nih. Oke, selanjutnya nih Bapak. Kejadian yang paling memalukan yang pernah dialami di hidup Bapak. memalukan. Iya, paling memalukan. Memalukan pada saat itu saya menawarkan mobil yang keluar bukan orangnya tapi anjingnya. Terus kemudian pantat saya bolong. Digigit tuh Pak. Gigit anjing. Langsung suntik rabies deh. Aduh. Itu plus ya Pak. Jadi memalukan plus Menyakitkan. Menyakitkan. Tapi nggak akan pernah dilupain dong Pak itu. Nggak akan Pasti dilupain, karena pengalaman mengejutkan ya. Celana jeans saya tembus. Jadi artinya langsung kita suntik gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau ingin sukses kita harus terus menerima tantangan apapun itu resikonya gitu loh. Dan itu adalah bagian daripada resiko pekerjaan, jadi hal yang biasa saja. Iya, Meskipun proses. kalau kita karena kan manusia itu lupa bahwa keberhasilan seseorang itu based on proses tadi kamu bilang. Iya. Gitu ya. Jadi jangan sampai makanya ada menghayal orang pengen bisnis langsung maju. Ada menghayal bayi lahir langsung jalan langsung lari kan nggak mungkin, ada prosesnya. Jadi kita hidup itu based on proses gitu. Kan banyak orang melihat oh ini berhasil, keberhasilannya doang, tapi prosesnya banyak kita tidak pelajari. Oke? Oke Pak. Bukan dong. Tepuk tangan terus ini sirkus apa gimana? Oke, selanjutnya nih Pak. Oke, makanan tradisional atau makanan dari luar negeri? Bapak Tradisional. kalau makanan favorit Bapak dari Cilegon apa nih Pak? Kan banyak banget nih traditional food from Cilegon gitu. Nah, Saya bingung, saya mau makan rabek tapi harus nunggu di Cilegon ini kalau siapa yang kawinan hari ini. Kalau nggak Jadi ada- nunggu ada undangan dulu. Iya, nunggu undangan gitu ya. Kalau nggak nunggu siapa yang mau masakin. nikahan gitu ya. Atau gimana kan? Karena memang rabek Cilegon nggak dipajang-pajang seperti Iya benar. sop segitiga gitu, harus sebelahnya rabek Cilegon gitu kan. Jadi kita mau makan kapan aja rabek Cilegon kan gitu ya. Iya benar. Berarti kalau gitu bisa saran nih Pak untuk semua teman-teman yang punya bisnis, bisa deh bikin rabek di sekitar rumah Pak Heldi biar Bapak bisa makan Maksudnya terus. bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain kan seperti itu. Tuh Pak, ada yang endorse. Recommended katanya. Rabek itu beda ya antara rabek yang dijual di pasaran dengan rabek yang katanya pada saat kita ada kondangan atau apa. Kan rabeknya beda tuh. Harusnya kan diperlakukan sama dengan itu. Kalau yang di rabek di pasar itu kan cuma dikit doang apa segala macam, kita nggak bisa ngambil sendiri dan yang lain kan, oke? Iya benar. Maunya banyak. Gak boleh Pak kolesterol katanya Pak. Itu bagi orang yang punya kolesterol. Oh, Bapak nggak? Bapak sehat berarti ya? Saya juga punya kolesterol. Iya. Jadi tapi kan nggak tiap hari. Iya benar. Oke Pak, lanjut nih Pak ya. Yes. Yang ke-9, Bapak lebih memilih produk lokal atau produk internasional? Go internasional gitu Pak. Keren Pak. Branded. Dalam bidang apa nih? Apapun, produk apapun. Mobil, sepatu, baju. Ya, kalau mobil kan pilihannya produk lokalnya nggak ada gimana? Nggak ada. Luar negeri semua. SMK. Mobil SMK Pak. Aduh. Ya, produk Oke deh, berarti ke baju. Bapak lebih senang bajunya tuh belinya di lokal-lokal atau internasional gitu. Yang branded gitu. Branded gitu. Saya jarang pakai baju branded ya. Jadi saya senang pakai baju yang biasa, murah,
Tapi tergantung siapa yang pakai itu aja. Bener sih Pak. Gitu. Harga 30.000 kalau dipakai PLD jadinya kelihatannya kayak 100 juta gitu ya Pak ya. Waduh, jadi kelihatan mahal. Ada. Salah ya, salah. Alay kayaknya. Salah. Bercanda. Apa tuh? Outfit Outfit of the day Pak. outfit of OTD. Oke lanjut nih Pak ya. Jadi produknya produk lokal aja deh ya. Produk lokal ya Pak. Produk lokal ya. Produk lokal. Seperti contoh namanya kalau ke Bandung pasti belinya yang di itu apa namanya? Yang di mana? Pinggir-pinggir Di pasar. jalan tuh, apa namanya? Di mana? Kalau di Bandung tuh Di Bandung itu nama beli pakaiannya tuh Ciamplas. bukan, hah? Ya semacam FO itu lagi tes ya. Karena terus terang di Cilegon kan nggak ada. Oh benar. Ya kan? Benar. Ya mungkin iya itu kali nanti bakal dikembangin ya. Nah, bakal kembangin juga boleh tuh Cilegon ya kan? Berarti Bapak lebih milih produk lokal ya Pak ya. Cinta tanah air berarti. Iya, cinta produk lokal. I love Cilegon. Cilegon. I love Indonesia. Mantap. Yang terakhir Pak, apa lagu galau favorit Bapak? Lagu galau. Nah, Kalau umpamanya lagunya dia galau nggak tuh? Lagu apa tuh Pak? Dia yang mana? dia coba nyanyiin sedikit. Dia Asik. Gak tahu. lagunya Anji. Oh, dia Anji. Oh dia. Oh ya tahu Pak. Iya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, butuh dia, inginkan Nih, dia. coba lagunya kayak gimana? Tuh, hah? Ini gimana nih? Saya biasa bisa nyanyi tapi harus pakai Tuh, Teman-teman coba disiapkan dong instrumennya. Bapak Heldi mau nyanyi. mau nyanyi, nih. Ya, kalau nyanyi harus dibuka dong. Iya Pak boleh. Biar ada Iya rasa Pak, bagusnya. bener. Aduh.